Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dan keberkahan. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah tamu agung yang sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ia datang membawa cahaya, mengajarkan kesabaran dan melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Namun, sebagaimana tamu yang mulia, Ramadan tidak menetap selamanya. Ia akan pergi meninggalkan kita dengan bekal amal yang kita kumpulkan selama sebulan penuh. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang sudah kita isi selama bulan Ramadan ini? Apakah kita hanya menjalani rutinitas ibadah tanpa menghadirkan hati? Ataukah kita benar-benar memanfaatkan Ramadan sebagai momentum perubahan diri? Inilah saatnya kita bermuhasabah, menilai diri sebelum Allah menilai kita. Tujuannya untuk apa? Agar Ramadan tidak berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak kebaikan dalam hidup kita. Diceritakan seorang ulama besar menangis terseduh-seduh di malam terakhir Ramadan ketika murid-muridnya bertanya, "Mengapa engkau menangis? Padahal engkau telah beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang bulan ini." Sang ulama menjawab, "Aku menangis bukan karena Ramadan pergi, tetapi karena aku tidak tahu apakah amalanku diterima atau ditolak oleh Allah." Ma'asyiral muslimin, kisah ini mengajarkan kita bahwa yang terpenting bukanlah banyaknya amal, melainkan penerimaan Allah atas amal tersebut. Sebab amal yang kecil namun diterima lebih berharga daripada amal yang besar namun ditolak. Inilah hakikat muhasabah. Menilai diri bukan sekedar menghitung jumlah ibadah, tetapi menimbang kualitas dan keikhlasan di dalamnya. Maka di 10 hari terakhir Ramadan ini, mari kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah ibadah kita sudah menghadirkan hati atau belum? Atau hanya sekedar rutinitas belaka? Apakah puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga saja? Atau juga menahan lisan dari kata-kata yang menyakitkan, menahan mata dari pandangan yang haram, serta menahan hati dari kesombongan dan iri? Ramadan sejatinya bukan sekedar menahan diri secara fisik, melainkan melatih jiwa agar lebih bersih dan dekat dengan Allah. Mari kita renungkan, apakah Ramadan telah mengubah sikap kita terhadap sesama? Apakah kita lebih peduli, lebih sabar, dan lebih rendah hati? Jika Ramadan tidak meninggalkan jejak perubahan diri, maka kita kehilangan hakikatnya.
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menuntun kita pada muhasabah sejati agar Ramadan benar-benar menjadi titik balik dalam perjalanan hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat liwat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan ayat ini kita diajak untuk benar-benar menilai diri. Muhasabah bukan sekedar introspeksi, tetapi perintah langsung dari Allah agar kita menimbang amal sebelum datang hari perhitungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah ladang subur yang Allah hadirkan setahun sekali. Di dalamnya setiap amal kecil bernilai besar, bahkan senyum, sedekah sederhana, atau doa yang tulus bisa menjadi investasi berharga untuk kehidupan akhirat. Ramadan memberi kesempatan emas untuk menanam benih amal yang kelak akan kita tuai di hadapan Allah. Seorang sahabat Nabi pernah berdoa dengan penuh kerendahan hati, "Aku lebih takut amalku ditolak daripada aku tidak beramal." Ungkapan ini menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah banyak amal, melainkan penerimaan Allah atas amal tersebut. Amal kecil yang diterima lebih berharga daripada amal besar yang ditolak. Inilah hakikat investasi akhirat. Ramadan bukan sekedar mengumpulkan pahala, tetapi memastikan amal kita berkualitas dan ikhlas. Sebagaimana seorang petani yang menanam benih dengan hati-hati, kita pun harus menanam amal dengan niat yang benar agar hasilnya kelak menjadi panen yang berlimpah. Boleh pergi, tetapi nilai dan amalnya harus tetap hidup dalam diri kita. Ibadah yang kita jalani selama bulan penuh bukanlah sekedar ritual musiman, melainkan bekal untuk membentuk karakter dan kebiasaan baik sepanjang tahun. Inilah tanda bahwa ibadah kita diterima. Ketika amal yang kita lakukan di bulan Ramadan melahirkan amal berikutnya, menjadi kebiasaan yang berlanjut dan menumbuhkan keistiqomahan dalam diri kita. Semoga dengan muhasabah di akhir Ramadan, kita berharap amal yang telah kita rajut tidak terurai kembali, melainkan menjadi tali kokoh yang mengikat kita pada kebaikan hingga akhir hayat. Inilah harapan seorang hamba agar Ramadan menjadi titik balik menuju ridha Allah dan husnul khotimah. Tibalah kita di penghujung tausiah ini. Ramadan telah melatih kita dengan berbagai ibadah, doa, dan pengendalian diri. Kita saatnya bermohon pada Allah agar segala amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dalam tingkah laku keseharian kita, kebaikan dalam setiap kegiatan, tugas-tugas kegiatan kita, tugas pembelajaran, tugas apapun yang ada di sekolah kita, sehingga menjadikan Ramadan ini sebagai titik awal untuk mencapai sukses-sukses baru berikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah rangkaian muhasabah kita di penghujung Ramadan ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama menjadi bekal untuk istiqomah dalam kebaikan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang penuh makna. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan mempertemukan kita kembali dalam Ramadan berikutnya dengan sebaik-baiknya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.